Jadi kalau misalnya, my friends mengikuti perkembangan berita secara global, beberapa waktu yang lalu kita tanda kutip dikejutkan dengan adanya penangkapan presiden Venezuela yaitu Maduro oleh pihak Amerika Serikat ya my friends ya. Dan setelah itu resiko geopolitik terus mengalami peningkatan, banyak hal yang menjadi narasi di market dan salah satu yang kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa dengan adanya penangkapan Maduro ini pasti akan berimbas ke Venezuela terutama dari sisi pengaturan oil yang dimiliki sama mereka ya, karena kita tahu bahwa Venezuela ini terbesar dari sisi oil reserve-nya, cadangan minyaknya, tapi dari sisi output-nya itu tidak terlalu maksimal atau bahkan sangat kecil sekali. Jadi pada saat itu narasi yang berkembang adalah kalau seandainya ini berlanjut, tensinya berlanjut, harusnya tidak akan terlalu berimbas nih ke pergerakan harga komoditas dan seharusnya akan mereda. Tapi kalau my friends perhatikan, dalam beberapa waktu terakhir, komoditas itu tidak mengalami pelemahan ya, jadi masih terus mengalami peningkatan, baik di sisi harga minyak, harga emas, dan banyak komoditas yang lain. Jadi sepertinya narasinya ini masih berlanjut dan terakhir kita update pada saat itu, meskipun memang kita sangat berhati-hati sekali update-nya ya my friends ya, satu kita emang tidak suka dengan yang namanya perang dan yang kedua kita expect bahwa terlalu dini kalau kita bilang bahwa keadaan ini sudah benar-benar mereda nih my friends. Nah, beberapa waktu terakhir ini muncul lagi statement dari Donald Trump di mana di sini Donald Trump itu mau quote unquote mau ngambil Greenland nih, di mana Greenland ini adalah bagian dari negara Denmark. Jadi memang banyak sumber daya alam yang bisa digali di Greenland ini dan kalau misalnya my friends perhatiin imbasnya ini akan terus meningkatkan risiko geopolitik. Nah, ada beberapa statement yang memang cukup menarik, sebenarnya sih nggak cukup menarik ya, tapi ini sangat uh, berisiko sekali ya sebenarnya my friends. Jadi kalau misalnya my friends mengikuti perkembangannya, di sini memang Trump bilang bahwa Trump akan berusaha untuk mendapatkan Greenland dengan cara yang mudah, atau kalau toh pun mereka tidak mau mengikuti cara yang mudah, mereka akan menggunakan cara yang ya bisa dikatakan apapun akan dilakukan lah my friends untuk bisa mendapatkan si Greenland ini. Alasannya apa? Alasannya kalau misalnya bukan mereka yang ambil si US, Rusia atau Cina yang akan ambil Greenland. Jadi ini yang dijadikan alasan kenapa Trump itu harus segera mengambil Greenland. Apa sih impact-nya sebenarnya kalau impact ini dipaksakan dengan cara yang keras lah ya, kalau boleh dibilang cara yang kasar, ini pasti akan berimbas ke risiko geopolitik yang meningkat secara signifikan, my friends. Eskalasinya pasti akan meningkat secara signifikan dan akan susah untuk diprediksi dalam beberapa waktu ke depan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, Greenland ini adalah bagian dari Denmark, Denmark bagian dari Eropa, di mana tergabung dari sisi NATO. Jadi ini pasti akan meningkatkan risiko geopolitik yang sangat signifikan sebenarnya, my friends. Nah, kalau sampai ini terjadi, segala sesuatu itu akan lebih susah diprediksi dan seperti kita ketahui, Donald Trump ini kan susah diprediksi ya. Inilah yang akhirnya membuat beberapa sektor kalau my friends perhatikan kecenderungannya bergeraknya lebih ke arah mengalami kenaikan ya dibandingkan mengalami penurunan. Jadi kalau my friends tanya kira-kira bagaimana imbasnya, baik lagi sebenarnya imbasnya kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi waktu itu dengan Venezuela, di mana kita bilang harusnya netral dan tidak akan terlalu terpengaruh dengan pasar saham di Indonesia, tapi memang beberapa sektor itu pasti akan terkena imbas at least di netral atau mungkin bisa mendapatkan imbas yang lebih positif dari keadaan seperti ini my friends. Jadi sektor-sektornya apa aja seperti my friends bisa lihat, sektor-sektor yang berhubungan dengan komoditas, sektor yang berhubungan dengan emas, terus juga kalau misalnya my friends perhatiin yang berhubungan dengan metal mining ini yang mungkin akan berimbas sangat besar sekali ini my friends. Jadi keadaan seperti saat ini apakah sudah dibilang mereda? Belum. Apakah bisa meningkat? Secara risiko sangat mungkin sekali karena emang agak susah untuk diprediksi dan beberapa sektor tadi seperti kita sebutkan itu harusnya akan berimbas setidaknya netral atau ke arah positif nih dari keadaan ini. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin waktu kita bahas mengenai Venezuela beberapa waktu yang lalu, my friends bisa lihat bahwa di sini harga minyak pada saat itu sempat mengalami pelemahan, tapi beberapa waktu kemudian rebound dan akhirnya mulai stabil lagi di atas kisaran $59 US dollar 59 dolar per $59, maaf. Di sini kalau misalnya my friends perhatiin harga minyaknya ini tidak mengalami pelemahan, kecenderungan stabil dan terus mengalami peningkatan nih. Jadi
narasi pada saat itu kita bahas bahwa banyak yang bilang dengan adanya penangkapan Maduro dan harusnya akan berimbas ke Venezuela dan harusnya tidak akan terlalu berimbas ke harga minyak. Sepertinya ini masih terus berlanjut ya, karena memang resiko dari sisi eskalasi geopolitik ini masih terus mengalami peningkatan. Dan yang mungkin sangat terlihat sekali hari ini terus mengalami peningkatan dan menyentuh all time high lagi itu adalah dari sisi harga emas ya my friends ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat harga emas ini kecenderungannya tidak mengalami penurunan sama sekali. Dan kalau misalnya my friends lihat saat ini berada di angka 4.593 per troy ounce ya per pagi ini. Dan kalau dilihat dengan adanya peningkatan dari sisi risiko geopolitik, komoditas seperti emas harusnya masih mendapatkan sentimen yang positif. Nah, dari keadaan saat ini sebenarnya emiten-emiten apa aja sih yang diuntungkan? Ini kalau misalnya my friends lihat beberapa nama saham yang ada di active watchlist-nya kita, yang kita lihat sebelum keadaan atau risiko geopolitik ini mengalami peningkatan, tapi memang secara narasi juga tergolong positif, dan ditambah dengan adanya narasi ini yang kita lihat netral atau menuju ke arah positif ya, itu ada beberapa nama, ada TINS ya yang diuntungkan, ada Antam, SMDR juga diuntungkan tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan komoditas atau metal mining yang lain. Terus juga ada ADMR dan juga ada Inco nih my friends. Dan mungkin salah satu yang bisa kita lihat kalau harga minyak ini tergolong stabil atau terus mengalami peningkatan itu ada di ELSA. Jadi kalau tadi my friends tanya beberapa sektor apa yang diuntungkan dari keadaan risiko geopolitik ini dan harusnya impact-nya itu netral ke arah positif, itu ada beberapa nama ya di active watchlist kita ya, ada TINS, ada Antam, SMDR secara tidak langsung, ada ADMR, dan juga ada Inco, dan yang terakhir ada juga ELSA. Nah,